Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah dengan NIM E1M022044. Dengan rekan-rekan saya ada yang pertama ada Lailatun Nisa dengan NIM E1M022039 dan Muhlis dengan NIM E1M022070 dan Nabila Nurhaliza dengan NIM E1M022089. Kami di sini mendapatkan materi tentang pendidikan Pancasila yang dimana ada subbabnya. Yang pertama, konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Yang kedua, alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Yang keempat, argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Nah, di sini dapat kita lihat dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Di sini ada beberapa nilai. Yang pertama, percaya kepada Tuhan dan toleran, yang dimana dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu yang kita ambil dari nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, gotong royong. Seperti yang kita ketahui di salah satu desa, kalau tidak ada rujukan dari pemerintah yang akan memboyong masyarakatnya untuk melaksanakan gotong royong. Yang ketiga, musyawarah, yang dimana kalau tidak ada musyawarah dalam masyarakat itu sesuatu yang akan jadi keputusan itu tidak akan menjadi sesuatu hal yang bagus seperti itu. Jadinya kita membutuhkan yang namanya musyawarah. Yang keempat, solidaritas atau kesetiakawanan sosial dan sebagainya. Yang dimana dalam bermasyarakat itu kita harus menjadi saudara, saling mengikat dalam kekeluargaan. Namun yang patut disesali, sebagian dari masyarakat bangsa kita ada yang mengabaikan nilai-nilai itu sehingga menimbulkan masalah-masalah yang serius. Yang pertama, masalah kesadaran perpajakan, yang dimana kalau kita membeli rumah atau membeli mobil atau segala macamnya, kalau kita tidak ada kesadaran dalam hal perpajakan, itu akan menimbulkan kesepelean dalam masyarakat. Yang kedua, masalah korupsi. Kalau disepelekan masalah korupsi ini, semua masyarakat di Indonesia dalam yang pejabat-pejabat tertinggi, kalau melakukan korupsi terus tidak ada tindak lanjutnya, itu akan menjadi negara yang tidak baik gitu. Kalau dibiarkan pejabat-pejabat itu melakukan korupsi di suatu negara, itu akan merusak negara tersebut. Yang ketiga, masalah lingkungan. Masalah lingkungan ini seperti kotornya lingkungan sekitar, lingkungan sekitar dan sebagainya. Dan masalah disintegrasi bangsa. Yang kelima, masalah dekadensi moral. Yang keenam, masalah narkoba, yang dimana kalau remaja-remaja sekarang kalau mengonsumsi narkoba itu tidak baik, karena itu membuat kesehatan menjadi buruk dan membuat seseorang itu menjadi candu, dan itu mengakibatkan kematian. Dan yang ketujuh, masalah penegakan hukum yang berkedaulatan, yang dimana negara kita ini adalah negara hukum yang harus ditegakkan dalam masyarakat. Selanjutnya, masalah terorisme. Terorisme ini sudah banyak sekali kita temukan di negara kita sendiri, negara Indonesia ini, yang dimana terorisme itu kalau udah baru muncul di permukaan baru dibahas oleh hukum. Jadinya itu sebenarnya kesalahan dalam hukum karena tidak menegakkan secara langsung ketika ada teroris itu di negara kita sendiri. Selanjutnya, Selanjutnya, konsep pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.
Mata kuliah pendidikan Pancasila ini merupakan usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan. Mata kuliah pendidikan Pancasila ini adalah salah satu mata pelajaran yang bisa membantu mahasiswa untuk memperkembangkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai demokrasi dan kemasyarakatan gitu. Selanjutnya urgensi pendidikan Pancasila. Yang pertama, agar mahasiswa tidak tercabut dari akar budayanya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Maksudnya itu di sini agar mahasiswa itu tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila yang dimana yang pertama nilai ketuhanan yang Maha Esa itu adalah beribadah kepada yang di atas gitu. Yang kedua memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa yang dimana maksudnya itu mempererat tali pertemanan dalam kehidupan kampus. Yang ketiga, menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengalaman Pancasila. Yang dimana dimaksud ini kita itu bisa tahu tentang dunia di luar sana, tentang pengetahuan kita tentang dunia, tentang nilai-nilai Pancasila dan apa yang kita ketahui tentang kehidupan di dunia kampus. Selanjutnya, cara menanamkan nilai-nilai moral Pancasila. Yang pertama, kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Yang dimana maksudnya itu kita sebagai sebagai masyarakat Indonesia, kita harus mencintai produk lokal sendiri gitu. Kita harus mencintai produk kita dulu, baru kita mencintai produk yang masuk ke dalam negara kita. Yang kedua, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Maksudnya itu kita kayak parenting anak kepada anak-anak yang kecil gitu. Yang dimana kita harus tanamkan nilai-nilai Pancasila dalam usia dini supaya anak-anak itu bisa berkembang menjadi anak-anak yang mengerti apa itu nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, kesadaran pentingnya semangat kesatuan, persatuan, solidaritas nasional. Di mana maksudnya ini adalah persatuan yang dimana kita harus bersatu dalam misal kita mempunyai masalah dalam sebuah forum, lalu masalah itu kita selesaikan bersama-sama secara musyawarah dan menemukan solusinya bersama-sama. Itu adalah persatuan dalam solidaritas. Selanjutnya, kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan, yang dimana maksudnya itu kita harus menghargai teman kita, tidak menyepelekan dia, yang dimana maksudnya itu tidak, misal kalau teman kita menegur kita dengan cara yang baik, tapi kita tidak menerimanya, itu kita harus menerimanya dengan kita harus menghargai apa yang dikasih tahu kepada kita. Jadi sebagai teman itu kita harus menegur dengan cara yang baik dulu, baru teman yang kita tegur itu bisa menerima dengan baik gitu. Yang kelima, kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Dimana kalau kita ada melihat seseorang melakukan tindak pidana atau segala macamnya, kita harus melakukan dengan tindakan melaporkan pelaku tersebut kepada yang berwajib. Gitu. Selanjutnya sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Yang dimana pertama ada historis pendidikan Pancasila. Sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain.
Dimana maksudnya ini kita mengambil pelajaran dari sejarah dulu, sejarah Indonesia yang berjuang melakukan kemerdekaan Indonesia supaya Indonesia itu dapat berkembang di masa depan. Jadi kita sebagai mahasiswa harus mengetahui sejarah negara kita sendiri agar tidak melupakan sejarah-sejarah yang dulu gitu. Selanjutnya, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologis dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Yang dimana kita di sini maksudnya itu sikap kita terhadap sosial gitu, yang kayak kita membantu sesama manusia, menolong ini itu gitu. Selanjutnya, sumber yuridis pendidikan Pancasila. Yuridis ini maksudnya hukum yang merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang dimana di dalam pendidikan Pancasila itu kita juga mempelajari tentang hukum, penegakan hukum, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia, yang dimana kita ketahui bangsa Indonesia ini sangat berkembang dalam politiknya. Jadi kita sebagai mahasiswa harus mengetahui seluk-beluk politik dalam kehidupan kita. Selanjutnya, argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila diawali dengan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dengan cara pidato atau rapat akbar oleh para tokoh bangsa yang disiarkan pada radio atau surat kabar, sehingga pasal 35 ayat 3 dan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 yang dimana ketika kita mempunyai argumen di salah satu forum, kita harus menyampaikannya dengan cara berpidato, melakukan melakukan rapat secara bersama dan memusyawarahkan apa yang kita argumenkan gitu. Selanjutnya, tantangan pendidikan Pancasila adalah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Di kampus kita sekarang udah berkembang yang namanya pendidikan Pancasila. Sudah ada pendidikan Pancasila di setiap program studi, yang baik itu di program fakultas keguruan, pertanian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Dirjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila, yang dimana kita mempelajari pendidikan Pancasila ini harus harus kita memahami apa itu pendidikan Pancasila, yang diawali dengan apa sih itu pendidikan Pancasila gitu. Yang kedua, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kelima, Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini berlaku untuk semua jurusan program studi, baik itu jurusan ekonomi, fisika, biologi, dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kata yang salah, mohon dimaklumi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.